Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini saya mau menawarkan dua pemerenungan dari kisah kunjungan Maria kepada Elizabeth, lalu salam Maria, lalu membuat Yohanes Pembaptis itu melonjak kegirangan dalam rahim Elizabeth, dan sampai di akhir Injil tentang cerita bagaimana mereka berdua itu mengalami persaudaraan. Yang pertama itu tentang esensi kunjungan. Saya buat dalam sebuah analogi saja supaya Anda yang tidak suka dibuat poin-poin, dikotbahi, itu lebih masuk dalam sebuah cerita. Begini analoginya. Sekelompok peziarah itu diberi waktu 30 menit di Gunung Bromo untuk menyaksikan bagaimana keindahan matahari yang akan terbit, sunrise. Begitu fajar tiba, mereka sibuk berfoto-foto ria, bahkan juga selfie. Jadi pokoknya itu sibuk lah gitu ya. Setiap titik, setiap ruang itu pasti foto, selfie gitu ya. Kayaknya nggak ada yang lebih penting dibandingkan nggak berfoto gitu ya. Mereka ingin mengabadikan kesempatan yang langka itu. Akibatnya apa? Mereka tidak sempat menikmati indahnya momentum saat itu. Ketika sinar matahari perlahan-lahan terbit di ufuk timur menuju dan menerangi gunung dan lembah, saat langit berubah menjadi jingga, bahkan merdunya burung-burung berkicau di kejauhan, memecah kesunyian pagi dan hangatnya matahari pagi yang menerpa wajah. Mereka pulang dengan membawa sejumlah koleksi foto yang sangat banyak, tetapi kehilangan kesempatan untuk menikmati momentum terindah di tempat itu karena sebenarnya mereka tidak hadir secara utuh, bahkan penuh. Padahal sebuah kehadiran jauh lebih bermakna daripada sejuta foto yang Anda ambil. Betul? Paulus itu kan foto isinya gitu ya. Sampai pusing kepala saya. Foto. Yang terpenting adalah fotonya Romo dibandingkan saat terindah itu. Dalam kehidupan di perdesaan itu ada tradisi saling mengunjungi tetangga atau kerabat yang sedang mengalami keprihatinan, entah karena sakit, mengalami musibah, atau kematian salah satu anggota keluarga. Kunjungan dan kehadiran itu mempunyai makna yang positif dan mampu menghadirkan energi yang positif pula, entah itu rasa senang, rasa terhibur, ataupun dikuatkan. Bahkan sebuah kehadiran akan menguatkan bila tidak hanya sekedar setor muka dalam bahasa zaman sekarang, tapi kehadirannya sungguh utuh dan sepenuh hati. Anda yang sudah mulai memakai kata setor muka harusnya mulai tersinggung di sini. Pokoknya setor muka, Romo. Pokoknya menampilkan mukanya lalu pulang. Entah disadari atau tidak, setiap orang yang kita jumpai sebetulnya mau tanda kutip menantang keterlibatan dan tanggung jawab kita terhadap mereka. Baik dalam suka maupun duka, kita butuh kehadiran orang lain. Dan kebahagiaan dirasakan lebih utuh hanya bila dapat melibatkan orang-orang terkasih. Sebaliknya, kepahitan hidup hanya dapat ditanggung berkat dukungan sahabat-sahabat. Bahkan di balik setiap wajah ada sebuah kisah kehidupan yang membutuhkan uluran tangan dan kehadiran kita untuk saling menguatkan, bahkan juga menghangatkan. Maka dalam poin perenungan yang pertama, apakah betul aku sudah melakukan esensi kunjunganku secara tepat atau belum? Semoga mudah ya pertama ya. Kalau nggak mudah ya pusing lagi saya, mesti mencari caranya bagaimana ya. Apakah kunjunganmu, kunjungan Anda itu hanya berbuah gosip, gibah, atau sungguh sudah masuk dalam esensi menguatkan yang sungguh untuk sahabat dan orang yang kita temui. Bahkan kalau mau tanya lebih jauh, jangan-jangan dalam seluruh kehidupan kita
kita banyak membuang momentum-momentum indah dan kebersamaan karena kita sibuk untuk foto sana sini dengan menghasilkan sejuta foto dalam memori handphone kita. Clear? Maka kalau sudah clear, ya Anda lakukan itu. Kalau bertemu dengan orang, kunjungan, tadi kuatkan dan temukan rasa yang luar biasa. Maka dalam filsafat etika itu kan ada 3 tingkatan sebetulnya kalau Anda mau melihat secara kepribadian dan sosial. Anda mengenal kata yang pertama adalah simpati. Yang kedua Anda mengenal kata empati. Yang ketiga yang jarang digunakan itu kata compassion atau belas kasih. Perbedaannya apa sih Romo? Gampang, simpati itu hanya meletakkan bahwa saya tahu bahwa saudara saya, sahabat saya mengalami duka. Titik. Itu simpati. Empati, saya tahu saudara saya mengalami duka dan saya masuk dalam pengalaman itu. Titik. Kalau compassion belas kasih itu lebih tinggi lagi. Saya tahu teman saya, saudara saya mengalami duka, saya masuk dalam pengalaman itu. Dan yang ketiga, saya berupaya untuk menarik dan membantu sahabatku untuk lepas dari pengalaman itu. Maka yang dimohonkan sebetulnya bukan lagi empati dalam bahasa sehari-hari, tetapi compassion, belas kasih. Kasih yang nyata bukan hanya berhenti kepada empati, tetapi mampu menarik sahabat kita untuk mengarungi pengalaman-pengalaman duka itu sendiri. Clear ya? Itu yang pertama. Kalau Anda mau berhenti di sini dan membantu Anda untuk pemerenungan sampai Natal, monggo. Pemerenungan yang kedua, saya mau masuk dalam panggilan dari awal kelahiran kita. John the Baptist dipanggil sebagai nabi Allah sejak masih berada dalam kandungan ibunya. Maka lonjakan penuh kegembiraan dalam rahim Elizabeth merupakan pelaksanaan pertama dari tugas perutusannya untuk mewartakan kedatangan Sang Mesias. Pengalaman ini mau mengatakan kepada kita pun bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan telah merancang tugas khusus yang unik dan tak bisa digantikan oleh orang lain. Maka Anda mengenal kata setiap pribadi itu unik dan berbeda. Pernah mendengar ini kan? Unik itu mengatakan bahwa ada panggilan dari awal Anda dilahirkan, bahkan dikandung oleh ibu kita, untuk sesuatu tugas yang berbeda-beda, yang tidak bisa disamakan oleh orang lain. Bahkan keunikan tersebut juga bisa berembet jauh dari budaya-budaya kita dilahirkan sampai kita menjadi besar sekarang. Nah, problemnya adalah Anda seringkali suka saja membuat stigma, cap untuk menyamaratakan orang. Contoh paling gampang yang terjadi dalam paroki. Kok imam ini aneh ya, beda sama yang lain. Uniknya di mana kalau sama? Ini domba-dombanya kok lain-lain begini ya. Itu yang unik. Sesimpel cara berpikir begitu. Maka Anda harus menemukan dalam kerangka pemerenungan yang kedua, sebetulnya bukan hanya keunikan yang Tuhan mau, tapi tugas apa, panggilan apa yang Tuhan beri kepada Anda, dan itu Anda harus kerjakan seturut panggilan. Maka John the Baptist mengalami fase yang sama. Dia sadar panggilannya sejak dalam kandungan dan dia dilahirkan untuk melaksanakan tugas perutusan yang unik itu. Bertanya nih Romo, dalam diskusi saya dengan teman-teman, mengapa ya kok John the Baptist ini kok menjadi heboh? Berbeda dengan para nabi-nabi yang lain yang dilahirkan, juga nabi-nabi yang lain diberikan tugas. Kalau kita mencatat pertanyaan ini, Anda bisa masuk dalam pertanyaan dan jawaban sejarah. Ternyata sejarah mencatat 200 tahun lebih tidak ada nabi yang dihadirkan oleh Allah. Dan 200 tahun setelahnya ditampilkannya Nabi Yohanes Pembaptis yang menjadi nabi terakhir perantara perjanjian lama menuju perjanjian baru. Maka tidak heran mengapa begitu indah, begitu heboh, begitu spektakuler orang-orang menyambut John the Baptist ini. Ditambah lagi
Dalam bentuk kelahirannya pun beliau sangat unik. Dipanggil sejak dalam kandungan. Ditambah lagi beliau yang termasuk nabi yang paling dekat dengan Yesus. Umurnya yang berbeda berapa bulan? 6 bulan. Ditambah lagi cara hidupnya juga aneh. Dia hidup di padang gurun. Makannya pun makan yang sesuatu yang sangat murni. Madu dan belalang hutan. Ditambah lagi pakaiannya pun juga rusuh. Dia hanya memakai apa? Bulu unta dan pakaiannya ikat pinggang dari unta ya? Ikat pinggang dari domba. Ditambah lagi dia meratakan jalan bagi Yesus. Ditambah lagi hal yang paling spektakuler adalah dia punya semangat spirit, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ditambah lagi, yang unik lagi, dia mengalami yang namanya pembaptisan yang sama dengan Yesus walaupun esensi yang berbeda. Maka ini kalau ditarik lebih jauh, mengapa kok rame ya? Mengapa Nabi ini spektakuler? Karena hal yang ditampilkannya begitu sangat unik, berbeda dengan panggilan para Nabi yang lain. Nah maka hari ini, bagaimana caranya sih kita bisa menemukan yang namanya panggilan yang unik dalam hidup kita? Saya mencatat ada 4 cara, Anda bisa menambahkannya lagi. Cara yang pertama adalah terbuka dan bersedia menerima masukan dari orang lain. Terutama orang-orang yang dekat, karena ada bagian di mana aku tidak tahu tetapi orang lain itu tahu. Mengapa harus terbuka? Karena ada banyak bagian di mana aku tidak tahu tapi orang lain tahu. Itu yang pertama, ini masuk kerendahan hati. Yang kedua adalah memperluas wawasan. Semakin banyak Anda bersosialisasi, semakin banyak feedback yang kita dapatkan, secara tidak langsung mereka dapat menjadi cermin bagi kita. Maria semakin yakin akan tugas perutusannya sebagai ibu Tuhan setelah diteguhkan oleh pertemuan dengan Elizabeth, saudarinya. Yang ketiga, menemukan gairah hidup yang menumbuhkan semangat. Maka ada sebuah istilah, do what you love and love what you do. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Mengapa menjadi frasanya 2 dan digabungkan? Karena Anda bisa beralasan begini, saya melakukan sekarang itu tidak dengan cinta. Maka masuk frasa yang kedua, cintai apa yang kamu lakukan. Syukur-syukur Anda bisa melakukan apa yang Anda cintai. Tetapi kalau tidak bisa itu, Anda harus masuk frasa yang kedua, cintai apa yang sedang Anda lakukan. Saya studi, malas, capek. Duduk diam, jam 7 pagi sampai jam 6 sore di kampus. S1 pula. Lalu saya bilang, Tuhan saya gak mencintai. Tapi ingatlah, ada frasa yang kedua Andi. Cintai apa yang kamu lakukan. Anda juga bisa. Saya gak mau Romo, saya gak suka. Iya betul. Kalau Anda tidak bisa melakukan apa yang Anda cintai, frasa yang kedua Anda pakai. Cintai apa yang Anda lakukan. Yang keempat caranya, selalu mengatakan iya untuk setiap kesempatan melakukan hal yang baik. Lebih baik melakukan hal yang baik tetapi gagal daripada tidak pernah berani mengambil kesempatan untuk melakukannya. Saya ulang untuk Anda yang tidak berani melangkah. Selalu mengatakan ya untuk setiap kesempatan hal yang baik. Lebih baik melakukan hal yang baik tetapi Anda gagal daripada tidak pernah berani mengambil kesempatan untuk melakukannya. Akhirnya, Bapak Ibu teman-teman, semua hal besar di hari esok itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Yang harus kita lakukan adalah membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus agar dapat menemukan tugas kehidupan yang dipercayakan dan hari demi hari dapat menjalankan tugas perutusan itu dengan tekun dan setia. Titik. Dipahami? Semoga ya. Saya juga bingung ya. Anda paham apa enggak? Semoga 2 esensi pemerengan ini membawa Anda untuk masuk ke pengalaman Natal yang sebentar lagi.
hari apa ya? Selasa ya? Malam Natal, Rabu ya? Sekarang Rabu malam Natal ya? Rabu Natal, betul dong, Selasa. Malam Natalnya Selasa, lalu Rabu Anda mengalami Natal. Anda bawa pulang, Anda doakan, semoga Natal tahun ini sungguh menjadi perayaan Natal yang tidak hanya Anda rayakan sama setiap tahun, tetapi ada makna yang berbeda yang Anda temukan dalam seluruh hidup Anda. Maka mari Bapak Ibu teman-teman kita mohon rahmat Allah, supaya dalam persiapan Natal, dalam Advent yang keempat ini, kita sungguh menemukan rahmat yang baik, terlebih semakin disadarkan tentang esensi dasar dari kunjungan yang dilakukan oleh Maria kepada Elizabeth, dan itu pula yang menjadi inspirasi kita untuk mengalami kunjungan dan pertemuan kepada sahabat-sahabat kita, dan juga lebih menyadari tentang bahwa Allah juga memanggil kita dalam sejak awal kandungan, sama seperti Allah memanggil Yohanes Pembaptis menjadi nabi penyiap jalan bagi Sang Mesias.